Cahaya dari hati yang terluka. Sahabatku, tahukah engkau bahwa luka di hati seringkali menyisakan bekas yang tak terlihat oleh mata, namun sangat dirasakan oleh jiwa? Demikian pula yang dialami oleh Nu'aiman bin Amr setelah peristiwa besar yang mengguncang kabilahnya di Syam. Hari-hari setelah kehilangan sahabat karibnya, Malik bin Rafi' membuat langkahnya berat. Ia masih menampakkan senyum, namun orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa senyum itu memendam duka. Setelah peristiwa itu, Nu'aiman tidak segera kembali ke Madinah. Ia memilih tinggal sementara di daerah sekitar Golan, membantu suku-suku kecil yang baru saja memeluk Islam. Mereka masih asing dengan tata cara sholat, puasa, dan akhlak Islam yang lembut. Dan disitulah Nu'aiman memutuskan untuk menenangkan hatinya dengan mengajar dan mendampingi mereka. Hari-hari di lembah Ghurab yang sejuk, Nu'aiman mendirikan sebuah pondok dari batu dan pelepah kurma. Ia mengajarkan anak-anak membaca huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan pemuda bagaimana mencintai ilmu dan adab, dan membimbing orang tua memahami keindahan sholat. Ia tidak sekadar menjadi guru, namun pelindung dan teladan. Namun, sahabatku, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat ia baru saja menutup mushafnya, datang seorang pemuda bernama Harits. Wajahnya tampak muram, matanya merah seolah tak tidur semalaman. "Wahai Nu'aiman," katanya lirih, "aku telah berdosa besar." Nu'aiman memandangnya dengan tenang, tidak tergesa menilai. Ia hanya mengangguk dan menanti lanjutan ceritanya. "Aku telah mencuri kambing dari saudara sesuku. Aku lapar, anak istriku juga kelaparan, tapi aku tidak meminta. Aku mencuri." Harits menunduk, menggenggam tanah dengan jemarinya yang gemetar. Nu'aiman mendekat, meletakkan tangan di pundak pemuda itu. "Wahai Harits," katanya lembut, "engkau bukan orang jahat. Engkau hanya orang yang sedang terdesak dan lupa bahwa Allah lebih luas rahmatnya dari seluruh bumi ini." Harits menangis, dan malam itu menjadi saksi atas pengakuan yang jujur dari seorang pemuda yang sedang jatuh. Ujian yang menyusul. Namun tak semua orang bisa menerima pendekatan lembut Nu'aiman. Beberapa tetua suku datang ke pondoknya esok harinya. "Wahai Nu'aiman," ujar salah satu dari mereka, "apakah engkau akan membiarkan pencuri bebas tanpa hukuman? Ini bukan keadilan." Nu'aiman menjawab dengan tenang, "Aku tidak membiarkannya. Tapi aku percaya, siapa yang mengakui kesalahan dan bertekad untuk berubah, lebih berhak dibimbing daripada dihukum." "Lalu bagaimana dengan kambing yang dicuri?" "Insya Allah, aku sendiri yang akan mengganti kambing itu. Tapi izinkan aku membimbing Harits agar tak terjerumus lagi." "Sahabatku, berat memang jalan kebaikan." Tapi Nu'aiman memilih menempuhnya. Ia menyambangi rumah Harits, melihat dengan matanya sendiri betapa sempit dan miskinnya keadaan di sana. Anak-anak kurus, istri Harits sedang sakit, dan dapur mereka kosong. Nu'aiman membawa mereka makanan, pakaian, dan beberapa dirham. Tapi yang paling utama, ia membawa harapan. Ia mengajarkan Harits berdagang dengan jujur, dan perlahan Harits pun bangkit. Ia bahkan menjadi murid yang paling rajin, dan kelak menjadi salah satu pengajar juga di lembah Ghurab. Surat dari Madinah. Beberapa bulan kemudian, datang surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Isinya singkat, namun sangat bermakna. "Wahai Nu'aiman, ketahuilah bahwa Rasulullah dahulu menyebutmu sebagai pribadi yang berhati jernih dan penuh hikmah. Madinah merindukanmu. Kembalilah, karena ada urusan yang membutuhkan kebijaksanaanmu." Nu'aiman tersenyum membaca surat itu. "Ya tahu, inilah saatnya kembali ke kota." Nabi, ia memeluk anak-anak dan orang-orang di lembah Ghurab, berjanji akan kembali jika Allah mengizinkan. Mereka menangis, sebab Nu'aiman bukan sekadar guru bagi mereka, tapi cahaya di tengah kegelapan. Perjalanan pulang dan renungan. Dalam perjalanan kembali ke Madinah, di atas untanya yang setia, Nu'aiman merenung. Ia telah banyak belajar dari luka dan kesedihan. Ia memahami bahwa kadang Allah mencabut sesuatu dari kita agar kita bisa menjadi lebih bijak, lebih dalam mencintainya. Ketika sampai di gerbang Madinah, mata Nu'aiman berkaca-kaca. Ia mencium tanah, bersyukur karena masih diberi waktu untuk memperbaiki diri dan bermanfaat bagi sesama. Pesan moral, sahabatku, kisah Nu'aiman ini mengajarkan kita bahwa kesedihan dan luka bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah tumbuh kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Kita diajak untuk tidak cepat menghakimi orang yang jatuh, melainkan merangkulnya untuk bangkit. Jangan menilai seseorang hanya dari satu kesalahannya,
Karena bisa jadi ia sedang berjuang keras melawan nafsunya, dan satu bimbingan lembut bisa menyelamatkan. Lebih banyak jiwa daripada sejuta celaan keras. Semoga kita menjadi pribadi yang lembut namun tegas, pemaaf namun bijaksana. Seperti Nuaiman yang dalam diamnya menyinari banyak hati.